Hai sahabat SOW, kita ketemu lagi kali ini pada video saya yang kedua, yang merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya, di mana kali ini saya akan membawakan syarat sukses part 2. Setelah di video yang pertama, saya berbagi kepada Anda mengenai apa saja syarat-syarat yang bisa membuat orang menjadi sukses, yaitu Anda harus bisa melihat diri Anda, menciptakan gambaran yang jelas dalam pikiran Anda, bahwa Anda adalah orang yang lebih sukses daripada kondisi Anda sebelumnya, dan Anda kemudian mengambil langkah, mengambil action, yang bisa membawa Anda semakin mendekat, mewujudkan impian Anda atau goal Anda apapun itu. Kali ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah di mana setelah Anda mengambil action dan kemudian melangkah, selangkah demi selangkah membangun kebiasaan yang baru untuk mewujudkan kehidupan Anda yang lebih baik dari yang sebelumnya. Di sini pada langkah yang ketiga ini Anda harus menggunakan atau memaksimalkan fungsi dari panca indera Anda. Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, Anda cecap atau taste, Anda kemudian bisa membaui atau merasakan apapun juga. Semua yang Anda kerjakan itu, apakah itu membawa Anda semakin dekat kepada goal Anda atau membawa Anda semakin jauh daripada tujuan Anda? Seringkali beliefs yang kita miliki itu atau keyakinan tentang diri kita sendiri yang kita pelajari itu menjadi pemikiran di dalam diri yang membentuk perilaku kita, sehingga mengendalikan bagaimana kita bekerja dan bertindak dalam keseharian kita. Kita menjadi otomatis beroperasi dengan cara-cara yang kita yakini ataupun kita pikirkan. Nah, terkadang persepsi yang kita bentuk tentang diri kita tanpa kita sadari itu membuat kita menjadi oposisi atau bertentangan dengan kesempatan yang kita miliki dalam hidup maupun talenta kita. Bagaimana sih bisa terjadi seperti itu? Ketika kita menunda-nunda melakukan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan segera, kita tahu bahwa kita mampu melakukannya. Cuma ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita membohongi diri kita sendiri. Di saat itulah kita menjadi oposisi dari talenta dan potensi yang kita miliki. Contohnya, ketika Anda berkata bahwa saya nggak layak duduk di meja ini bersama dengan para juara. Nggak mungkin lah saya yang terpilih. Rasanya mustahil saya bisa mengerjakan hal ini. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat Anda menjadi oposisi dari potensi Anda sendiri. Jadi, pada langkah yang ketiga ini penting menggunakan panca indera Anda untuk benar-benar merasakan, melihat, mendengar, bahwa dalam setiap langkah Anda, baik itu feeling ataupun perasaan yang muncul, apapun itu, Anda harus pastikan bahwa itu membawa Anda semakin membuat Anda lebih mudah mewujudkan impian Anda. Semakin membawa Anda mendekat atau semakin rasanya makin mau terwujud itu impian. Sahabat, pikirkan ini. Jika Anda terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang membuat Anda bertentangan dengan tujuan atau goal Anda, maka Anda tidak akan mungkin bisa melihat, apalagi menemukan kesempatan atau potensi yang bisa membawa Anda akhirnya bisa mewujudkan impian Anda. Jadi di dalam menggunakan panca indera Anda, latih diri Anda untuk selalu melihat kemungkinan dan keuntungan di balik mengejar impian Anda. Bukan bagaimana Anda tidak bisa mencapai ini dan mencapai itu. Jadi daripada Anda berkata, mana mungkin saya orangnya, nggak mungkin saya bisa melakukan ini, pasti bukan saya yang akan terpilih. Lebih baik Anda berkata, bagaimana kalau saya yang terpilih? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai promosi ini? Apa yang mesti saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan nasabah ini? Bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai posisi tersebut?
Lebih baik hal-hal seperti itu yang membawa Anda semakin yakin, semakin mantap, semakin positif dan semakin yakin akan tujuan yang Anda kejar. Jadi sahabat SOW, jika Anda temukan bahwa selama ini langkah yang Anda ambil, pekerjaan yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda pikirkan itu belum membawa Anda mendekat kepada tujuan Anda, maka langkah keempat yang harus Anda ambil adalah fleksibel. Anda harus memiliki fleksibilitas di dalam mengubah arah keputusan Anda, mengubah pemikiran Anda, memperbaiki cara kerja Anda, terutama mengubah kebiasaan Anda. Anda harus memiliki cara-cara yang baru untuk Anda dapat mencapai tujuan Anda tersebut. Karena apa yang Anda pikirkan itu cenderung membentuk perilaku Anda. Karena satu-satunya hal yang menghalangi Anda dengan impian Anda atau tujuan Anda adalah omong kosong atau alasan-alasan yang Anda ciptakan sendiri, yang kemudian Anda percayai menjadi suatu kebenaran, di mana itu menjadi penyebab atau hal-hal yang membuat Anda, oh iya, kenapa saya nggak mencapai ini, kenapa saya nggak mencapai itu, oh banyak orang lain lebih bagus dari saya. Hal-hal itu yang menghalangi Anda untuk dapat mewujudkan impian Anda. Jadi setelah Anda mengetahui melalui sense dengan panca indera Anda sepenuhnya bahwa apa yang Anda kerjakan tidak dapat membawa Anda kepada goal, Anda harus fleksibel dan mengubah kebiasaan-kebiasaan Anda dan cara berpikir Anda. Bangun diri Anda sedemikian rupa, melakukan kebiasaan demi kebiasaan yang Anda rasa dibutuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Lakukan itu setiap hari, ulangi terus keempat proses langkah ini, dan lengkapi dengan langkah kelima. Jaga kondisi Anda, baik itu fisik maupun psikis Anda, dalam kondisi yang paling fit. Siap dengan segala resources Anda untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin muncul di dalam setiap proses yang Anda lewati. Selamat mencoba. Semoga Anda mencapai apa yang Anda impikan di tahun 2020 ini. Sampai bertemu lagi pada video saya yang berikutnya, dan jangan lupa subscribe dan berikan komen pendapat Anda, atau kalau Anda mau bertanya silakan langsung bertanya di channel kami ini, dan jangan lupa kunjungi website kami www.seedsofwealth.co.id. Sampai bertemu, sukses buat Anda.